Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sofi. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah R, surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O, surveyor akan melakukan observasi. W, surveyor akan melakukan wawancara kepada sobat sehat untuk membuktikan apakah sobat sehat memahami regulasi maupun dokumentasi yang sudah ada. S adalah simulasi, di mana surveyor akan meminta sobat sehat untuk memperagakan atau mensimulasikan proses layanan maupun proses kegiatan yang sudah tertulis di regulasi maupun dokumentasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, di video saya yang ke-332 ini kita akan membahas kriteria 1.2.2 tentang dokumen regulasi dari standar 1.2 bab 1 siap, standar, dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi 2021. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, bab 2 UKM atau Upaya Kesehatan Masyarakat, bab 3 UKPP atau Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang atau Upaya Kesehatan Perseorangan, Laboratorium dan Kefarmasian. Bab 4 PPN Program Prioritas Nasional. Bab 5 PMP Peningkatan Mutu Puskesmas. Perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas revisi meliputi 1. Indikator mutu. 2. SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. 3. MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Germas. 5. UKM esensial. 6. PPN. 7. PISPK. 8. Area prioritas. 9. Penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 atau perencanaan, P2 atau pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Seperti kita sudah bahas pada video sebelumnya, bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas terdiri dari 6 standar. Standar 1.1 Perencanaan Puskesmas, Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas, Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar 1.4
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK, Standar 1.5 Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja. Standar 1.6 Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat Sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari Standar 1.1 Perencanaan Puskesmas, meliputi kriteria 1.1.1 yaitu penetapan jenis layanan pada video 329. Kemudian kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan pada video 330. Nah, Sobat Sehat, di video 331 sampai dengan 334 kita akan membahas 4 kriteria dari Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi dari bab 1 KMP. Ada 4 kriteria pada Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi, yaitu kriteria 1.2.1 Struktur Organisasi, kriteria 1.2.2 Dokumen Regulasi, kriteria 1.2.3 Pengelolaan Jaringan dan Jejaring, dan kriteria 1.2.4 Sistem Informasi Puskesmas. Kita bahas dulu Standar 1. Tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Nah, pada video 332 ini kita akan membahas kriteria 1.2.2 Dokumen regulasi atau pengendalian dokumen. Pernyataan kriteria dari 1.2.2 adalah kebijakan, pedoman garing panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Adapun pokok pikirannya adalah untuk menyusun, mengendalikan, dan mendokumentasikan seluruh dokumen yang ada di puskesmas, perlu disusun pedoman tata naskah puskesmas. Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan. Pedoman tata naskah mengatur antara lain penyusunan, tinjauan, dan pengesahan dokumen regulasi internal. Antara lain kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur. Disetujui oleh yang berwenang. Proses tinjauan dokumen regulasi internal dilakukan secara berkala dan selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Kepala Puskesmas. Pengendalian dokumen dilakukan untuk memastikan dokumen regulasi internal termutakhir tersedia di unit-unit pelayanan. Perubahan dokumen harus diidentifikasi, salah satunya melalui riwayat perubahan dalam dokumen regulasi internal. Pemeliharaan dokumen meliputi penataan dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan identitas dan keterbacaan dokumen. Pengelolaan dokumen eksternal meliputi pencatatan, penataan, dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam peraturan perundang-undangan. Masa penyimpanan atau retensi dokumen yang kadaluarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjamin agar dokumen tersebut tidak disalahgunakan. Tersedia alur penyusunan dan pendistribusian dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan pedoman tata naskah puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas.
Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan terlaksana secara konsisten, reliable, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, harus dipandu dengan kebijakan, pedoman, garing panduan, garing kerangka acuan, dan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan baik KMP atau Kepemimpinan Manajemen Puskesmas, UKM atau Upaya Kesehatan Masyarakat, UKP atau Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium. Penyusunan kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur masing-masing pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi terkait. Masing-masing pelayanan kesehatan perseorangan harus menyusun prosedur pelayanan kesehatan perseorangan mengacu pada pedoman pelayanan kedokteran dan panduan praktek klinis atau PPK. Selanjutnya, kita bahas elemen penilaian. Pertama, ditetapkan pedoman tata naskah puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran mulai dari huruf A sampai huruf G. Ini adalah regulasi. Kemudian yang kedua, ditetapkan kebijakan, pedoman, garing panduan, prosedur, dan kerangka acuan untuk Kepemimpinan Manajemen Puskesmas atau KMP, penyelenggaraan UKM, serta penyelenggaraan UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Ini bentuknya regulasi. Selanjutnya, Sobat Sehat bisa melihat apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.2 EP1 dan 1.2.2 EP2. Sobat Sehat, pembahasan tentang dokumen regulasi dan pengendalian dokumen bisa juga dilihat pada video 47 sampai dengan video 58. Sobat Sehat bisa membuka kembali sesuai kebutuhan melalui playlist akreditasi dan manajemen yang berisi tentang pembahasan dokumen regulasi dan dokumen implementasi dan pengendalian dokumen. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI dengan nomor yang belum tertulis karena masih draft tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 332 ini kita telah membahas kriteria 1.2.2 dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Kita akan bertemu kembali di video 333 yang akan membahas kriteria 1.2.3 pengelolaan jaringan dan jejaring dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.